Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat podcast mengenai pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 9 bab 3, yaitu mengenai materi Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari kita lihat, di bawah ini ada foto SMP Negeri 9 Kota Nopan, Kabupaten Mandailing, Natal. Selanjutnya kita akan membahas tentang hakikat dan teori kedaulatan. Kedaulatan berasal dari bahasa Arab, yaitu daulah, yang artinya kekuasaan tertinggi. Sedangkan kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya sesuai cara yang tersedia. Selanjutnya dapat kita lihat dari gambar berikut ini. Gambar ini adalah gambar tempat pemungutan suara, atau yang kita singkat dengan TPS. Dari sinilah kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif berasal. Artinya tempat inilah rakyat memilih pemimpin-pemimpin kita, pejabat-pejabat kita yang membuat, melaksanakan, dan mengawasi undang-undang. Selanjutnya, pengertian kedaulatan menurut Jan Bodin. Menurut Jan Bodin, bahwa kedaulatan itu adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Sedangkan teori kedaulatan ada 5. Yang pertama adalah teori kedaulatan Tuhan, yang kedua adalah teori kedaulatan raja, yang ketiga teori kedaulatan negara, yang keempat teori kedaulatan hukum, dan yang kelima adalah teori kedaulatan rakyat. Selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk kedaulatan. Mari kita lihat gambar berikut ini. Kedaulatan ada 2 bentuk. Yang pertama, kedaulatan ke dalam, dan yang kedua, kedaulatan keluar. Kedaulatan ke dalam artinya bahwa negara Indonesia sudah merdeka, dalam pengertian Indonesia sudah bisa mengurus atau membuat undang-undang sendiri. Selanjutnya adalah ada kedaulatan keluar. Artinya Indonesia bisa melakukan hubungan dengan negara lain. Seterusnya adalah sifat kedaulatan ada 4 pokok. Yang pertama asli, yang kedua permanen, yang ketiga tunggal, yang keempat tidak terbatas. Selanjutnya kita akan bahas tentang bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Sedangkan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
Selanjutnya, melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada empat perkembangan demokrasi di negara Indonesia, terdiri dari 4. Yang pertama adalah demokrasi parlementer tahun 1945 sampai 1959, demokrasi terpimpin 1959 sampai 1966. Selanjutnya demokrasi Pancasila 1966 sampai 1998, dan terakhir demokrasi Pancasila masa reformasi 1998 sampai dengan sekarang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.